Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, innama waliyukumullah wa rasuluh walladzina amanu alladzina yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah wa hum raqi'un wa may yatawallallah wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abadan wa hiya sunnatullah kitabullah wa sunnatur rasul wallahu a'lam bil muradi. Ikhwafillah rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena syukur adalah pembuka nikmat. Minggu yang lalu saya katakan bahwa dunia ini adalah ladang nikmat, pembukanya adalah syukur. Jadi kalau kita semakin bersyukur, nikmat itu semakin terasa. Jika kita mendapatkan nikmat, kita ketemu teman, langsung ucapkan alhamdulillah saya masih bisa dipertemukan oleh Allah dengan teman kita. Kita sampai kantor, kita katakan alhamdulillah saya selamat di jalan dan sampai di kantor dan saya ingin bekerja, ya Allah. Itu adalah bagian nikmat, syukur yang senantiasa harus kita ucapkan dalam setiap saat. Kita pulang ke rumah, kita ucapkan alhamdulillah saya sampai masih di rumah. Terus syukur terus kita ucapkan. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan kali ini kita akan mengkaji sama-sama, kita belajar bersama tentang bagaimana kita menjadi hamba Allah yang mampu menerima dan mampu tunduk secara penuh kepada Allah dan tidak bertahkim kepada selain yang diturunkannya. Itulah ciri daripada orang yang memiliki akidah yang lurus. Ikhwafillah yang saya hormati dan saya cintai, kajian kali ini adalah judulnya tentang al-wala wal bara. Berdasarkan kajian Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, di sini dijelaskan bahwa pertama definisi wala dan bara. Wala secara bahasa adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu masdar dari fi'il waliya yang artinya dekat. Yang dimaksud dengan wala di sini adalah dekat kepada kaum muslimin dengan mencintai mereka, membantu dan menolong mereka atas musuh-musuh mereka, dan bertempat tinggal bersama mereka. Jadi kita harus berwala, artinya dekat. Sedangkan baro masdar dari baro'ah yang berarti memutus atau memotong. Baro al-qalam artinya memotong pena. Maksudnya di sini adalah memutus hubungan atau ikatan hati dengan orang-orang kafir, sehingga tidak lagi mencintai mereka, membantu dan menolong mereka, serta tinggal bersama mereka. Kedudukan wala dan bara dalam Islam. Di antara keyakinan yang diajarkan oleh Rasulullah adalah mencintai ahli Rasulullah dan para muwahhidin serta memutuskan hubungan dengan para musuhnya, yaitu kaum musyrikin. Dalam mukadimah tadi kita lihat surat Al-Maidah ayat 55, 58, 56. Aifafillah. Jadi kepada siapa kita berwala, pada siapa kita baro, dalam ayat ini jelas. Dalam surah Al-Maidah ayat 55, ayat 56 ada 3 yang harus kita. Pertama, kepada Allah kita harus lebih dekat. Kedua, kepada Rasul.
Dan ketiga kepada orang yang beriman. Orang yang beriman yang bagaimana yang harus kita deketin? Yang menegakkan sholat, yang membayar zakat, yang mereka ruku. Nah, orang-orang yang seperti itulah mereka golongan Allah atau Hizbullah. Dan Hizbullah itu akan selalu menang. Artinya kalau kita berwali kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang-orang beriman, kita akan mendapatkan sebuah kemenangan. Terus kepada siapa kita berbaro atau berlepas diri? Ini dijelaskan dalam surat yang tadi sudah dibacakan, yaitu surat Al-Maidah ayat 51. Pertama, kepada orang Yahudi kita harus baro. Yang kedua, kepada orang Nasrani. Kenapa? Karena Yahudi sama Nasrani ini ya bersatu padu, kakak adik katanya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah kepada orang-orang yang suka berbuat dolim. Nah, ini kita harus baro kepada orang yang berbuat dolim. Kenapa? Karena Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang berbuat dolim. Semua itu kata Allah adalah musuhmu dan musuh Allah. Yang keempat, kita harus baro kepada orang-orang kafir. Karena orang kafir, orang zalim, orang Yahudi, orang Nasrani itu ba'duhum awliya ba'd. Kalau orang yang akidahnya benar, orang yang beriman, tentu dia tidak akan menemui saling kasih sayang dengan orang yang menentang Allah tadi. Sekalipun mereka itu bapaknya, anaknya, atau saudara-saudaranya, atau keluarga mereka. Jadi kita sudah jelas nih, kepada 3 golongan kita harus baro, dekat, dan keempat golongan kita harus baro tadi ya. Kepada 3 golongan kita harus wala, kepada 4 golongan tadi harus baro. Nah, ayat-ayat tadi mewajibkan kita loyalitas kepada orang-orang mukmin dan memusuhi orang-orang kafir, serta berkewajiban bahwa loyalitas sesama umat Islam adalah kewajiban atau kebajikan yang amat besar, dan loyalitas kepada orang kafir adalah bahaya yang besar. Hingga kedudukan al-wala wal bara dalam Islam itu sangat tinggi, karena dia adalah tali iman yang paling kuat. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Awsaqu nurul iman hubbu fillah wal bughdu fillah minal iman." Tali iman paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Dalam hadis lain, "Man ahabba fillah wa abghada fillah fawala fillah wa ada fillah fa innama tuwalu wilayatullahi bidzalika wala yajida abdu ta'mal iman wa in kasurat salatuhu wa saumuhu hatta yakuna kadzalika wa qad sarat ammatu muakhirat innas ala amri dunya wa dzalika la yujdi ala ahlihi syai'an. Yang artinya, barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi wala karena Allah, dan memusuhi karena Allah, maka sesungguhnya hanya dengan itu kewalian Allah dapat diperoleh. Jadi liko ini bagian daripada supaya kita menjadi wali-wali Allah, cintai Allah, kita dekat dengan Allah. Dan seorang hamba tidak akan merasakan lezatnya iman sekalipun banyak sholatnya, puasanya banyak, sehingga ia melakukan hal tersebut dan telah menjadi umum persaudaraan manusia berdasarkan kepentingan duniawi. Yang demikian itu tidaklah bermanfaat sedikit pun bagi para pelakunya. Hadis At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir. Jadi jelas sekali harus karena Allah. Maka jelaslah bahwa menjalin ukhuwah, menjalin wala atau loyalitas dan ukhuwah lain karena Allah tidak ada gunanya di sisi Allah. Insyaallah itu ya, barangkali kesempatan pembukaan kali ini insyaallah kita akan
dengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz kita tentang al-wala al-bara ini. Kemudian kita lanjutkan nanti insyaallah. Saudaraku yang berbahagia, wala dan bara juga merupakan pengejawantahan dari kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini merupakan penolakan terhadap segala bentuk ilah yang diikuti dengan mengukuhkan Allah saja sebagai satu-satunya ilah. Jika seseorang memulai dengan menegakkan la ilaha illallah dalam dirinya, maka akan tumbuh al-barra. Al-barra ditunjukkan kepada arbab, sesuatu yang dijadikan Tuhan. Bagaimana terdapat dalam surat At-Taubah ayat 31. Al-barra ditunjukkan kepada alihah, tuan-tuan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam surat 25 ayat 3, surat 11 ayat 54. Al-barra juga ditunjukkan kepada anda, tandingan-tandingan Allah, surat 2 ayat 165. Al-barra ditunjukkan kepada taghut, sesuatu yang melampaui batas. Terangkan dalam surat 2 ayat 256. Dengan membatalkan semua bentuk ilah dan mengecualikan untuk Allah, maka akan tumbuh al-wala. Al-wala diberikan kepada Allah sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 257, surat 22 ayat 78, dan surat 66 ayat 4. Al-wala diberikan kepada al-Islam sebagaimana dalam surat Al-Imran ayat 85, surat Al-Maidah ayat 3. Al-wala diberikan kepada Ar-Rasul surat 3 ayat 31 sampai 33. Al-wala diberikan kepada orang-orang mukmin dan orang-orang soleh. Surat 3 ayat 28, surat 3 ayat 3, surat 4 ayat 89, surat 5 ayat 51, surat 60 ayat 1, dan surat 9 ayat 71. Saudaraku yang berbahagia, marilah kita sama-sama jadikan loyalitas kita kepada Allah, kepada Islam, kepada Rasul, dan kepada orang-orang mukmin atau orang-orang soleh. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita suatu cinta, penghormatan, pertolongan, kemuliaan bila kita berwala kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawan daripada wala adalah al-adawah, artinya permusuhan. Kita hendaklah berwali kepada Allah dan memusuhi setan-setan. Hendaklah kita berwala kepada Islam dan memusuhi selain Islam.
berwala kepada Rasul dan memusuhi selain Rasul. Berwala kepada orang-orang mukmin atau orang-orang yang soleh, dan memusuhi orang-orang kafir dan orang-orang yang banyak berdosa. Itulah bentuk wala kita, bentuk loyalitas dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita digolongkan kepada orang-orang yang mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang menghidupkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita layak mendapatkan kehidupan yang mulia kelak. Hendaklah kita mencintai Rasulullah, menteladani Rasulullah. Itu bagian dari al-wala. Demikian saudaraku yang berbahagia, marilah kita sama-sama memperkuat akidah kita dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menolong kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, marilah kita sama-sama merenungi dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia waktu dan kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Di mana dua nikmat inilah yang sering dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat luang waktu. Untuk apa kita gunakan waktu dalam hidup ini? Sebagai seorang muslim, salah satu cara memanfaatkan waktu adalah dengan menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran satu juz dalam satu hari. Kenapa? Dikarenakan membaca Al-Quran dan mengajar Al-Quran merupakan tolak ukur dari kualitas seorang muslim. Jika orang itu mau dikatakan muslim yang baik, maka mau tidak mau dia harus mau membaca, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, rawahul Bukhari. Yang artinya, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Mempelajari Al-Quran bagi kita seorang muslim adalah merupakan tolak ukur kualitas seorang muslim itu sendiri. Di samping itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu jaminan kepada orang-orang yang dalam menggunakan waktunya untuk menyibukkan diri dalam mempelajari Al-Quran.
sebaik-baik kesibukan adalah mempelajari Al-Quran. Tentunya kesibukan-kesibukan yang lain kita harus barengi dengan kesibukan kita di dalam membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis qudsinya yang berbunyi, man syaghalahul Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdhala ma u'ti sa'ilin wa fadlun kalami lahi ala sa'iri kalami kafadlillahi ala khalqihi. Rawahu Tirmidzi. Man syaghalahul Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiya sa'ilin. Barang siapa yang disibukkan oleh Al-Quran dalam rangka berzikir kepadaku dan memohon kepadaku, niscaya aku akan berikan sesuatu yang lebih utama dari apa yang telah aku berikan kepada orang-orang yang telah meminta. Dan keutamaan kalam Allah daripada seluruh kalam selainnya seperti keutamaan Allah atas makhluk. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Manfaat yang ketiga, jika kita membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, maka akan turun ketentraman di dalam diri kita. Akan turun rahmat atau kasih sayang Allah. Dan akan Allah Subhanahu wa ta'ala sebut-sebut orang yang mempelajari Al-Quran kepada makhluk yang lain di sisinya. Malaikat dan Allah menyebut-nyebut orang tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa najalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Rawahu Muslim. Artinya barang siapa yang berkumpul di rumah Allah, kemudian dibacakanlah dia ayat-ayat Allah, maka dicatatlah orang tersebut di sisi Allah dan diberi informasikan kepada para malaikat yang ada di sisi Allah bahwa orang ini adalah orang yang baik, di mana diturunkan padanya rahmat, di mana diturunkan kepadanya ketenangan, di mana diturunkan kepadanya kedamaian. Sobat Yazid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin mendapatkan ketenangan, kedamaian dan turun para malaikat, artinya hendaknya kita sering-sering zikir, sering-sering menyebut nama Allah, sering-sering mengkaji Al-Quran, mengkaji kitab Allah.
Orang-orang yang mengkaji Al-Quran digolongkan orang-orang yang terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mengamalkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dan mengamalkannya. Itu subhanallah, label kebaikan itu dari Allah langsung kepada orang yang mau mengajarkan Al-Quran dan mau mengamalkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Dalam ayat lain Allah mengatakan bahwa kita termasuk golongan umat yang terbaik, yaitu umat yang senantiasa keluar untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baik umat yang keluar dari manusia tadi, menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini, kalau kita ingin menjadi umat terbaik, maka kita harus kembali membela dakwah, menjadi seorang dai ilallah, dai ilal islah, dai ilal tayyibah. Mengajak diri kita menjadi orang yang baik, mencintai Allah, mencintai kebaikan, dan mencegah diri kita dan orang lain dari perbuatan mungkar. Itu adalah bentuk syukur yang luar biasa. Dalam rangka mensyukuri nikmat Allah itulah kita mau menjadi dai ilallah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.